Halo semuanya, perkenalkan aku Agil. Di video ini, aku akan membahas belajar HTML untuk pemula. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa markup standar untuk membuat serta menyusun halaman dan aplikasi web. Nah, kamu bisa menggunakan bahasa markup ini di bagian paragraf, heading, maupun link pada suatu halaman website. Sebelumnya, aku juga sudah menjelaskan pengertian apa itu HTML dan cara membuat website dengan HTML. Dan di video kali ini, aku akan membahas semua hal tentang HTML secara lebih detail, mulai dari cara kerja, fungsi, serta kelebihan dan kekurangannya. Kita langsung disimak aja videonya. Gimana sih cara kerja HTML? Biasanya, berkas HTML memiliki ekstensi .html atau .htm. Ekstensi ini bisa dilihat dengan menggunakan web browser seperti Google Chrome, Safari, atau Firefox. Nantinya, browser akan membaca berkas HTML dan merender kontennya, sehingga kita bisa melihat bentuk tampilan HTML. Halaman berkas HTML sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu text, elements, dan juga atribut. Nah, aku akan menjelaskan fungsi dari ketiga komponen ini. Tag digunakan untuk awal instruksi yang akan dibaca web browser. Misalnya, tag i. Tag ini akan menampilkan teks dalam format miring. Elemen adalah bentuk keseluruhan kode yang terdiri dari tag pembuka hingga tag penutup. Contoh dari elemen ini bisa dilihat dari tag pembuka B, contoh elemen tag penutup B. Namun, nggak semua tag HTML memiliki pasangan penutup seperti P, BR, dan lain sebagainya. Atribut yaitu perintah tambahan yang berada di dalam elemen. Misalnya, image source makanan.jpg, alternatif gudeg Jogja. Elemen ini menggunakan tag image dengan atribut sumber gambar source dan alternatif teks alt. Sekarang, aku akan menjelaskan bentuk kerangka inti dari HTML. Doctype HTML berfungsi untuk menyatakan bahwa kita akan menuliskan perintah dalam kode HTML. Pembuka dan penutup HTML merupakan tag untuk memulai dan mengakhiri dokumen dalam bentuk kode HTML. Pembuka dan penutup head diisi dengan metadata dari dokumen HTML. Pembuka dan penutup title diisi dengan judul website yang akan tampil di web browser. Pembuka dan penutup body diisi dengan konten halaman website. Setelah mengetahui kerangka inti dari HTML, sekarang saatnya kita belajar membuat dokumen HTML. Tapi sebelum itu, kita perlu menyiapkan editor HTML. Editor HTML adalah lembar kerja untuk membuat dan mengedit dokumen HTML. Ada banyak editor HTML yang bisa digunakan secara gratis, seperti Notepad++, Atom, dan Sublime. Tapi di video ini, aku akan menggunakan Visual Studio Code. Pastikan editor HTML yang digunakan kompatibel dengan sistem operasi komputer atau laptopmu ya. Selain editor HTML, kamu juga membutuhkan web browser untuk mengakses dan menampilkan halaman website. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya kita siapkan 2 web browser, yaitu Google Chrome dan Firefox. Karena bisa saja terjadi error, sehingga tampilan antara satu web browser dengan browser lainnya berbeda. Nah, sekarang waktunya kita membuat dan melihat eksekusi sintaks HTML pada web browser. Caranya, buka editor HTML yang sudah diinstal tadi. Tuliskan skrip autocode berikut ini, dan simpan berkas dengan cara tekan Ctrl S dalam bentuk index.html. Lalu, klik 2 kali berkas HTML yang sudah kita buat tadi. Secara otomatis, berkasnya akan terbuka di web browser dan kita bisa melihat isi konten HTML tersebut. Berikutnya, kita akan mengatur halaman website dengan template. Di sini, aku akan menggunakan template Bootstrap yang sudah siap pakai. Buka halaman startbootstrap.com dan pilih template yang diinginkan. Aku memilih template yang freelancer, dan kita bisa langsung klik tombol free download. Jika sudah di-download, buka berkas template websitenya dan kita bisa ubah-ubah sesuai keinginan kita, mulai dari teks, gambar, tampilan, dan icon. Nah, sekarang saatnya kita melihat kelebihan dan kekurangan dari HTML. Kelebihan dari HTML adalah digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar. Dapat dijalankan di semua web browser, mudah dipelajari, open source, dan sepenuhnya gratis. Dan ada pun kekurangan dari HTML. Biasanya digunakan untuk halaman web statis. Tidak bisa menjalankan logik, jadinya semua halaman website
harus dibuat terpisah meskipun menggunakan elemen yang sama seperti header dan footer. Nah, itu tadi kita sudah mempelajari HTML untuk pemula. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!